Perkenalkan, nama saya Sari Mauli Simamora, NPM 200910011. Saya Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Mata kuliah Kesehatan Sekolah, dosen pengampu Ibu Heka Mayasari Sembiring. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terhadap SD Negeri 173472 Sijarango. Berikut hasil wawancara saya terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 173472 Sijarango. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kali ini saya sedang berada di SD 173472 Sijarango. Tepatnya di Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan saya sedang berada dengan Ibu Kepala Sekolah SD tersebut, yaitu Ibu Simamora. Terlebih dahulu saya akan menanyakan Ibu itu. Bu, apakah Ibu mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu? Boleh. Terima kasih, Bu. Di sini saya terdapat 5 pertanyaan, yaitu tentang kesehatan sekolah ini. Yang pertama yaitu, apakah perlengkapan kesehatan sekolah ini lengkap, Ibu? Contohnya P3K, tempat sampah, atau yang lain. Kalau mengenai kebersihan sekolah ini, seperti sarana untuk peralatan kesehatannya semua lengkap, mulai dari termogan, dari P3K, rancang sampah, dan alat pencuci dapur. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah ini terdapat ruang UKS? Kalau mengenai ruang UKS, karena di sini ruangannya sangat minim atau kurang, jadi ruang UKS itu digabungkan dengan ruang guru. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah setiap siswa melakukan gaya hidup sehat setiap hari? Kalau yang kami lihat di sekolah ini, mereka melakukan gaya hidup sehat, mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas, kemudian mengakhiri pembelajaran mereka cuci tangan juga, kemudian selalu menggunakan masker. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah kedisiplinan di setiap kelas? Apakah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan? Kalau yang sejauh ini kami lihat anak-anak didik itu berjalan sesuai dengan yang kami harapkan, mereka menjaga jarak sesama temannya dalam belajar. Pertanyaan terakhir yaitu, siapakah yang berperan aktif untuk kebersihan sekolah ini? Kalau yang berperan aktif untuk kebersihan sekolah ini, saya rasa semua berperan aktif, mulai dari operator sekolah, guru kelas, kepala sekolah maupun guru maupun siswa, semua berperan aktif menjaga kebersihan di sekolah. Baik, Bu, cuma itu pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih ya, Bu. Nah, topik pembahasan kita kali ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu ruang guru bisa menjadi UKS. Yang kedua, perlengkapan kesehatan sekolah. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Yang keempat, disiplin kelas. Dan yang kelima yaitu kebersihan sekolah. Nah, topik pembahasan kita yang pertama yaitu ruang guru bisa menjadi UKS. Pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan yang belum merata menyebabkan banyaknya fasilitas yang masih tidak ada di berbagai sekolah, khususnya di daerah pedesaan. Pada sekolah SD Negeri 173472 Sijarango tidak mempunyai UKS, dikarenakan banyak faktor yang diantaranya tidak adanya ruangan yang kosong. Kita mengetahui bahwa usaha kesehatan sekolah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membimbing, menjaga, dan melakukan kegiatan dalam kesehatan secara keseluruhan. Usaha yang dilakukan secara sadar, bertanggung jawab, disiplin, kreatif, mengembangkan, dan senang. Meskipun UKS tidak ada, akan tetapi guru mempunyai perlengkapan P3K. Para guru melakukan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada peserta didik di dalam melakukan aktivitas agar terhindar dari bahaya yang dapat mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Ketika peserta didik pada saat bermain mendapatkan luka dan sakit, maka guru akan membawakan peserta didik ke ruangan guru untuk melakukan pengobatan.
Pada ruangan guru, tidak semua orang bisa masuk dan keluar karena ruangan guru yang dibuat sekalian menjadi UKS. Pada saat melakukan pengobatan, guru akan mengobati semaksimal mungkin agar peserta didik bisa kembali belajar. Nah, ini merupakan ruangan guru yang bisa menjadi UKS. Topik pembahasan yang kedua yaitu perlengkapan kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya pembinaan dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, yang termasuk perlengkapan kesehatan sekolah yaitu P3K atau disebut dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Adalah salah satu barang yang perlu dipersiapkan di rumah atau di sekolah atau di tempat lain untuk mengatasi kondisi darurat terutama yang terjadi pada anak-anak. Di antaranya yaitu kasa steril terbungkus, perban, plester, kapas, gunting, peniti, sarung tangan, obat-obatan, betadin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peralatan kebersihan, di antaranya tempat sampah, sapu, kemoceng, kain pel, wastafel, masker, termometer, dan lain-lain. Nah, ini merupakan gambar dari P3K dan juga wastafel yang dimiliki oleh SD Negeri 173472 Sijarangon. Nah, perlengkapan kesehatan di SD Negeri 173472 Sijarangon sudah lengkap, khususnya peralatan kebersihan, di mana setiap hari digunakan demi menjaga kebersihan kelas, kebersihan kantor, kebersihan kamar mandi, dan juga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, topik pembahasan yang ketiga yaitu gaya hidup sehat. Ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain dari mengarah pada praktik berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, dan juga serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Cara guru membimbing peserta didik dalam berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah diantaranya yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga memakai sabun. Yang kedua, mengonsumsi jajanan yang sehat. Yang ketiga, yaitu menggunakan jamban yang bersih. Yang keempat, yaitu memberantas jentik nyamuk. Yang kelima, olahraga teratur. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Dan yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan salah satu ruangan SD Negeri 173472 Sijarangon. Di sini ruangan kelihatan bersih dan nyaman digunakan untuk proses belajar mengajar, di mana guru selalu menyarankan siswanya untuk menyapu setelah pulang sekolah, agar pada pagi harinya udara sejuk dan bersih. Semua siswa-siswi dan guru SD Negeri 173472 Sijarangon sudah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana setiap siswa dianjurkan mandi, gosok gigi, sarapan pagi, memakai masker, dan juga membawa air putih setiap pagi. Sebelum masuk kelas juga diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun agar tidak menularkan bakteri atau virus yang khususnya yaitu virus corona. Topik pembahasan yang keempat yaitu disiplin kelas. Kelas merupakan tempat untuk melakukan proses belajar mengajar peserta didik. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam satu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Di ruangan kelas mempunyai banyak pembelajaran, maka guru selalu memberikan bimbingan kepada siswa atau peserta didik agar bisa disiplin. Guru yang berhasil ketika peserta didik bisa memahami dan menerapkan semua hasil pembelajarannya,
Cara guru untuk membimbing peserta didik diantaranya yang pertama, pemberlakuan kode etik siswa. Yang kedua, pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar. Yang ketiga, penanaman kesadaran berdisiplin dalam diri siswa. Yang keempat, penggalakan keteladanan dari para guru dalam berdisiplin. Yang kelima yaitu pemberian angket kesepakatan kesediaan mematuhi. Nah, ini merupakan ruangan dari SD Negeri 173472 Sijarango. Nah, di sini kelas kelihatan sangat disiplin dan juga sangat berkonsentrasi untuk melakukan proses belajar mengajar. Ruang kelas SD Negeri 173472 Sijarango merupakan ruangan yang bagus untuk proses pembelajaran yang dimana setiap hari ruangan kelas selalu bersih. Sebelum proses pembelajaran dimulai, ruangan kelas harus bersih, meja dan kursi rapi sehingga guru dan peserta didik menjadi semangat di dalam proses pembelajaran. Topik pembahasan yang terakhir yaitu lingkungan yang sehat. Lingkungan merupakan tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Lingkungan juga dapat memengaruhi kegiatan tersebut. Lingkungan di sekolah merupakan tempat untuk melakukan berbagai macam kegiatan baik belajar maupun bermain. Guru melakukan bimbingan di dalam menjaga lingkungan sekolah dengan cara yang pertama, menginformasikan lingkungan yang baik serta manfaat dan risiko jika lingkungan tidak bersih. Yang kedua yaitu melakukan kebersihan lingkungan setiap hari atau setiap pagi. Yang ketiga yaitu melakukan Jumat bersih. Yang keempat, menjaga pepohonan. Yang kelima, menanam bunga. Yang keenam, menjaga bunga atau merawat bunga. Yang ketujuh, menyediakan tempat sampah. Yang kedelapan, saling menjaga kebersihan siswa maupun guru atau kepala sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan lingkungan dari SD Negeri 173472 Sijarango, di mana di sini kelihatan sangat bersih dan juga rapi. Lingkungan sekolah SD Negeri 173472 Sijarango memiliki lingkungan yang bersih, sehat. Guru dan peserta didik selalu ikut serta di dalam membersihkan, merawat, menjaga lingkungan sekolah. Pepohonan dan bunga membuat suasana sekolah menjadi sejuk dan indah. Jadi, kesimpulan yang kita dapat yaitu bahwa Sekolah SD Negeri 173472 Sijarango merupakan sekolah yang mempunyai lingkungan sehat dan bersih. Karena di sekolah ini sudah mempunyai perlengkapan kesehatan sekolah khususnya P3K dan peralatan kebersihan. Meskipun tidak ada UKS, akan tetapi setiap peserta didik dapat melaksanakan gaya hidup sehat setiap harinya dengan baik dan juga kedisiplinan kelas sudah berjalan dengan baik. Guru sebagai pembimbing sangat bertanggung jawab dalam menangani segala persoalan peserta didik, terutama bagian kesehatan. Kesehatan lingkungan sekolah yang terjaga membuat siswa menjadi semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai kesehatan sekolah di SD Negeri 173472 Sijarango. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!